Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kami hadir untuk menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam program acara Syiar. Nah, pemirsa, gak kerasa kita sudah memasuki hari ke-24 pada bulan suci Ramadan pada hari ini. Nah, Syiar hari ini akan menemani kebersamaan seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam tema menyikapi tabir kemuliaan bulan suci Ramadan. Nah, tentunya sudah ada narasumber kita yang akan menemani kebersamaan kita dalam 1 jam ke depan. Ada Al-Ustadz Al-Mukarram Andre Satria, SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Terima kasih sudah hadir ke TVRI Jambi hari ini untuk menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi, Ustadz. Nah, pemirsa, spesial hari ini audiens kita yang luar biasa tentunya. Kalau kita syiar pada biasanya ini ibu-ibu. Nah, hari ini berbeda nih. Hari ini bapak-bapak. Dan yang spesialnya lagi adalah hari ini adalah orang-orang yang biasa menyiapkan program syiar ataupun program-program lainnya yang ada di TVRI Jambi. Kali ini ada karyawan TVRI Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semuanya sehat bapak-bapak? Alhamdulillah. Nah, pemirsa, ini yang menyiapkan seluruh persiapan dalam program-program TVRI Jambi, dan semuanya sudah siap mendengarkan tausiah dari Ustadz Andri. Dan nanti jangan lupa nih bapak-bapak semuanya ya, ada 3 pertanyaan bersama Ustadz Andri tentang tema kita pada hari ini. Nah, satu lagi yang pengen saya sapa, nggak afdal kalau nggak sapa El Hawa Gambu. Assalamualaikum, Kak Najwa, Bang Hafiz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lancar ya puasanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang Hafiz cerah sekali karena puasa ya. Air uduknya kan sering tuh. Jadi sholat terus, jadi cerah tuh muka tuh, nggak perlu skincare ya. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah, kita langsung saja bersama Ustadz Andre Satria pada sore hari ini tentang menyikapi tabir kemuliaan bulan suci Ramadan. Saya persilakan Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil kiram. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang sama-sama kita hormati pembawa acara yang ganteng ini, Masya Allah. ya, sahabat kita Jeffrey. Beliau ini juara terbaik 1 Syarhil Quran Provinsi Jambi. Zaman dulu, Ustaz. Tahun 2011 Ustaz. 2011 Ustaz. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan TVRI Jambi yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Kemudian seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dalam suatu majelis ada yang berdoa, maka kita disunnahkan untuk mengaminkan doa tersebut. Karena kata baginda Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, la yajtami'u malaun. Tidaklah sekelompok orang berkumpul dalam suatu majelis, fayad'u ba'duhum. Lalu salah satu di antara mereka berdoa dengan Allah, bermunajat kepada Allah. Wa yu'amminu sa'iruhum,
lalu yang lainnya mengaminkan doa tersebut, illa ajaballahu lahum, kecuali Allah pasti akan mengijabah doa-doa mereka. Maka sekali lagi saya ulangi, mudah-mudahan kita semua kaum muslimin yang berpuasa pada hari ini dan seluruh pemirsa TPRI Jambi semuanya mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melafazkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pemirsa TPRI Jambi yang berbahagia, mengenai tema kita hari ini yaitu menyikapi tabir kemuliaan bulan suci Ramadan. Salah satu kemuliaan bulan suci Ramadan ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul mubarak, yakni bulan yang dipenuhi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap detik, setiap menit, setiap waktu yang berputar pada bulan Ramadan ini senantiasa diliputi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berpuasa pada siang harinya dan qiyamul lail pada malam harinya. Lalu berkah itu apa? Menurut Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya Al-Ulumuddin, beliau menyampaikan bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair, sesuatu yang bisa menambah kepada kebaikan. Maka setiap kebaikan yang bertambah itu namanya berkah. Dan bulan Ramadan ini banyak kebaikan kita yang bertambah, di mana seluruh amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini ada salah satu amalan khusus yang hanya ada pada bulan Ramadan saja, tidak ada di bulan-bulan yang lain, yakni qiyamul lail, solat tarawih berjamaah. Maka bulan Ramadan ini salah satu disebut bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka Bapak Ibu yang kita kejar, hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah berkah. Apalah gunanya jabatan tinggi, apalah gunanya pangkat yang tinggi, apalah gunanya umur panjang, apalah gunanya harta berlimpah kalau tidak berkah. Keberkahan itulah yang perlu kita cari. Maka bulan Ramadan ini kesempatan kita meraih keberkahan itu. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mengamalkan seluruh perintah Allah yang baik, yang wajib maupun yang sunnah di dalam bulan yang penuh kemuliaan ini. Maka baginda Nabi dalam sebuah hadis menyampaikan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Jikalau sekiranya umatku mengetahui keutamaan, kelebihan dan fadilah yang terdapat pada bulan Ramadan, latamannau ayyakuna sanata kullaha Ramadan. Maka pastilah seluruh umatku akan memohon kepada Allah, akan meminta kepada Allah, akan munajat kepada Allah agar 1 tahun penuh itu semuanya diisi dengan Ramadan. Li'annal hasanata mujtami'atun. Karena pada bulan Ramadan ini seluruh amal kebaikan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya akan dilipat gandakan. Maka pahala puasa kita di bulan Ramadan ini tidak terukur Bapak Ibu. Kalau pahala sedekah kita jelas ada hadis, ada Al-Quran yang menyampaikan bahwa bisa berbanding 10 bahkan sampai 700 kali lipat pahalanya. Tapi kalau puasa di bulan Ramadan tidak terbatas. Karena hanya Allah yang menilainya. As-sawmu li, saya yang memberikan kemuliaan pada bulan Ramadan. Dan Allah pula yang akan memberi pahala bagi orang yang berpuasa kepada bulan Ramadan itu.
Maka Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini dilipat gandakan amal ibadah. Maka amal ibadah apa yang kita utamakan pada bulan Ramadan ini? Yang paling dianjurkan oleh baginda Nabi. Yang pertama, di bulan Ramadan ini perbanyak bersedekah. Bantu fakir-fakir miskin, bantu kaum-kaum du'afa, kaum-kaum mustad'afin, orang-orang yang lemah, kemudian termasuk anak-anak yatim, janda-janda tua yang umurnya sudah 50 tahun ke atas, Pak. Bukan janda-janda muda yang berumur 30 tahun ke bawah. Nah, orang sekarang ini banyak pula terbalik. Janda muda disantuninya, janda tua diabaikan. Nah, ada pula tuh yang berkomentar, sunnah Nabi Ustaz. Masya Allah, bilang sunnah Nabi. Sunnah Nabi, bawa Nabi Ustaz. Padahal kalau kita mau mengacu kepada sejarah, bahwa baginda Nabi pernah didatangi oleh seorang wanita. Lalu wanita ini bilang, ya Rasul, saya sekarang hidup sebatang kara. Suami, anak, dan keluarga meninggal di medan perang. Saya sekarang hidup seorang diri. Siapa yang akan menjaga dan merawat saya, ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, jangan khawatir Bu, mulai sekarang saya yang akan menjaga dan merawat ibu. Supaya tidak terjadi fitnah di antara kita, saya akan nikahkan ibu. Berapa umur ibu-ibu itu Pak? 83 tahun. Nah, jadi kalau bapak-bapak nak ikut sunnah Nabi, cari janda-janda tua umur 83 tahun. Baru pas ya. Kalau janda-janda muda kurang pas. Maka Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini perbanyak bersedekah. Bantu fakir-fakir miskin, janda-janda tua ya. Nah, kalau bagi ibu-ibu pemirsa di rumah, kalau ingin berbelanja untuk keperluan anak-anak yatim misalnya, ya, menjelang lebaran nanti, usahakan suruh suami belanja ke pasar, pergi ke mall, beli apakah pakaian sekolahnya, apakah pakaian sehari-harinya, atau nanti pakaian lebarannya, kemudian serahkan kepada ibu dan ibu mengantar ke rumah anak yatim itu. Ya, jangan diserahkan kepada bapak-bapak yang ngantarnya, khawatirnya nanti emak anak yatim itu cantik pula kan. Ada balik lagi bapak tuh. Itu yang dikhawatirkan. Maka bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang paling baik bagi kita untuk memperbanyak sedekah, ya. Karena baginda Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, sedekah yang paling baik itu kapan?" Kata Rasulullah, "Shadaqatu fi syahri Ramadan." Sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Apapun bentuk sedekah kita Bapak Ibu. Kalau seandainya kita punya harta, berikan harta kita di jalan Allah, supaya harta kita itu membawa keberkahan. Ya, jangan sampai harta kita banyak tapi tidak membawa berkah. Kalau harta tidak membawa berkah, maka tidak akan memberikan ketenangan, Pak. Maka banyak Bapak Ibu sekalian, orang yang hartanya banyak tapi hatinya gelisah. Baik Ustaz. Ya, itu mengenai keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan. Ya. Memang ngomong-ngomong soal sedekah ini menarik sekali Ustaz untuk kita bahas, karena hitung-hitungan manusia ini sangat rinci. Betul. Apalagi dengan Allah saja sudah mulai hitung-hitung, apalagi sesama manusia. Betul. Nanti akan kita bahas lagi Ustaz, dan pemirsa tetap bersama program Syiar TVRI Jambi. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini. Dan buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di program Syiar pada sore hari ini. Kita masih bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Andreas Satria, SPDI, mengenai tema pembahasan kita pada hari ini adalah menyingkapi tabir kemuliaan bulan suci Ramadan. Nah, pemirsa, tadi sudah dibahas pada segmen pertama, salah satu poin penting pada kemuliaan bulan suci Ramadan adalah memperbanyak bersedekah Ustadz ya. Nah, ngomong-ngomong soal sedekah ini kan Allah akan lipat gandakan Ustadz. Nah, apalagi momen pada akhir Ramadan ini banyak sekali diskon tentunya ya. Nah, ngomong-ngomong soal diskon ini, kita pengennya banyak, dapatnya, tapi mengerjakannya sedikit. Nah, ini momen diskon nih, diskonnya Allah pada bulan suci Ramadan. Pengennya sedekahnya sedikit, tapi pahalanya berlipat ganda. Nah, ini hal yang sangat manusiawi nih Ustadz. Nah, tentunya banyak sekali lagi poin-poin yang untuk keutamaan pada bulan suci Ramadan ini Ustaz, selain sedekah untuk dianjurkan pada bulan suci Ramadan. Ini kan hal manusiawi Ustaz. Pengen kita
ngeluarin duit sedikit tapi pahalanya banyak. Gitu juga belanja, pengennya yang murah, yang elo, yang bagus, tapi murah. Nah, silakan Ustadz untuk melanjutkan poin-poin keutamaan selanjutnya. Baik, oke, pertama tadi kalau kita ingin meraih keberkahan di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan suci Ramadan, maka perbanyak bersedekah. Kemudian yang kedua, bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak tadarusan Al-Quran, memperbanyak untuk membaca dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan ini salah satu kemuliaannya adalah Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang pertama sekali diturunkan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 itu diterangkan oleh Allah bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang pertama sekali diturunkan oleh Allah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penerang jalan bagi petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Bahkan para ulama tafsir, para mufassir menyatakan bahwa Al-Quran itu paling banyak diturunkan oleh Allah bertepatan pada bulan Ramadan, yakni bertepatan dengan malam nuzulul Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu diturunkan dalam 3 fase. Kalau menurut tafsir Al-Wasit itu Profesor Dr. Muhammad Sayyid Tantawi itu menyampaikan fase pertama dari Allah turun kepada malaikat Jibril 30 juz. Kemudian dari malaikat Jibril turun ke Baitul Izzah, langit pertama dunia. Kemudian baru ke baginda Nabi secara beransur-ansur selama kurang lebih 23 tahun. Dan paling banyak Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Maka kemuliaan Ramadan itu salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran pada bulan yang penuh kemuliaan ini. Padahal Al-Quran itu kita sama tahu sendiri bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan diperuntukkan kepada seluruh umat dan hambanya, terutama kita pada hari ini. Dan Al-Quran itu juga sebagai jalan petunjuk bagi kita menuju jalan yang benar. Dan bagi orang yang membaca Al-Quran, kata baginda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis riwayat Bukhari. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang kepadamu pada hari kiamat sebagai sahabat, penolong, dan akan memberi syafaat yang terbaik bagi kamu. Nanti Bapak Ibu, kita ini setelah ditiupkan trompet sangkakala hari kiamat, kita semua akan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat namanya Padang Mahsyar, di mana triliunan umat manusia berkumpul di situ semua, mulai dari Nabi Adam sampai dunia kiamat. Bayangkan berapa banyak manusia di situ nanti, dan kita akan berdesak-desakan Bapak Ibu. Kita akan berdempet-dempetan di situ. Dan kata Nabi, jarak kita dengan matahari di Padang Mahsyar itu nanti cuman 1 jengkal saja. Masya Allah, 1 jengkal. Sekarang saja dari bumi ke matahari itu, kalau saya pernah baca dalam buku Pintar Seri Senior yang ditulis oleh Haji Muhammad Iwan Gayo, dari bumi ke matahari itu jaraknya 100.000 triliun kilometer. Kalau bapak-bapak tidak percaya, ukurlah dewe. Ini bayangkan 100.000 triliun kilometer ini saja panasnya minta ampun. Apalagi nanti di Padang Mahsyar jarak kita cuma sejengkal saja dengan matahari. Siapa yang bisa membantu kita? Siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa memberi syafaat kepada kita? Salah satunya adalah Al-Quran yang kita baca sewaktu di dunia. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran itu Bapak Ibu akan diberikan cahaya oleh Allah dari wajahnya ketika di akhirat nanti. Kalau di dunia ini kata Nabi, Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumahmu, terangi rumahmu, berikan cahaya di dalam rumahmu dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Setiap huruf Al-Quran yang kita baca itu akan memancarkan cahaya yang terang menderang sampai menembus arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran ini Bapak Ibu, kalau kita melihat sejarah para ulama terdahulu, waliullah terdahulu, para sahabat terdahulu,
Kita lihat misalnya sejarahnya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kalau beliau itu Bapak Ibu, Al-Imam Al-Ghazali itu selama 40 tahun wuduk solat isya sampai subuh tak pernah batal. Selama 40 tahun. Apa kerjaannya semalam suntuk itu? Qiyamul Lail, hataman Al-Quran. Kalau kita baca lagi sejarahnya Imam Asy-Syafi'i, beliau apalagi kalau dalam bulan Ramadan, Imam Syafi'i itu Pak 60 kali hatam Al-Quran sehari semalam. Sehari semalam 60 kali. Bayangkan. Kalau Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau kalau bulan Ramadan 2 rakaat solatnya hatam Al-Quran 1 kali. Jadi kalau Imam Ahmad Ibn Hanbal itu kalau solat, Allahu Akbar takbiratul ihram, selesai itu baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, selesai baca Al-Fatihah, baca 15 juz Al-Quran, baru ruku. Rakaat keduanya selesai baca Al-Fatihah, baca lagi 15 juz Al-Quran, baru rukuk lagi. Sehingga 2 rakaat salat Imam Ahmad Ibn Hanbal itu Pak, hatam Al-Quran 1 kali. Nah, tapi saya yakinlah karyawan-karyawan TPRI ini insya Allah ahli Quran semuanya. Amin. Nah, terutama pemirsa yang ada di rumah, insya Allah ahli Quran. Kalau yang hadir ini saya perhatikan wajahnya sudah cerah-cerah semua, ya. Entah cerah karena bacaan Al-Quran atau cerah karena lampu, udah tahulah. Nah, tapi saya yakin ini Ustadz Jeff yang hadir ini insya Allah satu hari selama Ramadan ini minimal sehari 5 juz ini. Ya, Amin. Jus pokat, jus tomat, jus timun, dan jus jeruk serta jus lainnya. Jadi itu. Jadi perbanyaklah membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang selanjutnya, bulan suci Ramadan ini kalau kita ingin meraih keberkahannya, kemudian meraih kemuliaannya, menyikap tabir kemuliaan bulan Ramadan ini yang selanjutnya, perbanyaklah kita beramal ibadah, zikir kepada Allah, mengingat Allah, beristighfar kepada Allah, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Karena salah satu kemuliaan Ramadan adalah wazumbuhu maghfiratun. Dosa-dosa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ini akan diampuni oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis ini terkenal, dibacakan oleh hampir setiap dai, kemudian penceramah di masjid-masjid, bahwa Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan." Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, kemudian penuh dengan keikhlasan, mengharap pahala dari Allah, maka man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, bayangkan. Jadi kalau kita puasa penuh dengan keimanan, lalu iman itu apa? Iman itu adalah tasdiqum bil qalbi, ditasdikkan di dalam hati, wa takriru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, direalisasikan di dalam perbuatan. Jadi antara hati, lisan dengan perbuatan ini seiring. Itu yang dikatakan orang beriman. Dan kalau kita puasa penuh dengan keimanan, keikhlasan, mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah semata-mata, dan tidak karena riya atau karena ingin dipuji orang. Salat tarawih misalnya kepengen dipuji orang supaya nampak kita rajin ke masjid, itu salah. Makanya syarat puasa itu, syarat kita beribadah di bulan Ramadan itu iman, ikhlas, penuh pengharapan kepada Allah. Maka jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, ini luar biasa sekali memang kalau kita memuliakan bulan suci Ramadan dengan beberapa hal dan beberapa poin tadi. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita break dulu pemirsa, jangan kemana mana, tetap di program Syiar. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini. Dan satu buah lagu tadi dari El Hawa Gambus, judulnya Maulana, gak ya? Maulana. Dan salah satu tujuan lagu tadi doa ya,
Mudah-mudahan Allah dengar doa kita Ustaz Amin, ya. amin. Amin. Mudah-mudahan keberkahan Allah turunkan pada hari ini. Nah, baik pemirsa, kita kembali ke audiens nih Ustaz. Kalau tadi saya sempat menjanjikan untuk karyawan-karyawan TVRI Jambi ini persilahkan untuk bertanya nih mengenai kemuliaan bulan suci Ramadan ataupun juga dalam ruang lingkup Ramadan, dipersilahkan nih bersama Ustadz Andre Satria SPDI pada sore hari ini. Baik, ada 3 pertanyaan kali ini. Yang pertama siapa nih, Bapak? Baik, silakan Bapak. Siapa? Duduk saja nggak Bapak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Pak Joko Purwanto. Iya Pak Joko Purwanto. Terima kasih Ustadz, sudah banyak yang diuraikan tadi mengenai kemuliaan bulan suci Ramadan. Satu yang menjadi pertanyaan saya adalah tentang keimanan kita, Pak. Karena kadang iman kita ini tersuasana, Pak. Iya, Ini iya. di Ramadan, ini wah semangat, Ramadan rame, Pak. Iya. Tapi di saat di luar Ramadan disitulah kelihatan sekali. Ya, kita pengen bertanya gimana menjaga keimanan itu supaya kita bisa istiqomah dalam ketaatan. Baik. Mungkin itu Ustaz, jadi Baik. kuncinya di keimanan saya. Iya, baik, terima Ustaz. kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Joko Purwanto pertanyaan pertama, lanjut pertanyaan kedua, silakan. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan nama saya Ramadan, Ustaz. Pas Ustaz, sesuai bulan. Pasti lahirnya di bulan Ramadan ya. Yang mau saya tanyakan Ustaz tentang Qiyamul Lail. Tadi kan ada bahas tarawih. Nah, saya pernah tahu itu Ustaz, kalau witir itu kan akhirnya dari sholat sunnah gitu ya. Sholat. Seandainya kita di rumah mau sholat tahajud lagi malam gitu Ustaz, apakah kita perlu witir lagi gitu Ustaz? Iya. Terima kasih Ustaz. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kelihatan Ustaz ya, wajah-wajah orang-orang Qiyamul Lailnya luar biasa. Baik, pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Temon Romadona. Wah, Ramadan juga Ramadan nih. semua nih. Alhamdulillah gini Pak, pertanyaan saya gini Pak, kan kalau di bulan Ramadan ini kan ada qiyam ya kan dan saum. Apakah kita boleh melaksanakan qiyam selain di bulan Ramadan? Qiyam di sini maksudnya ialah ya semestinya sholat tarawih gitu Pak. Iya. Apakah boleh? Itu aja Pak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan nih Ustadz. Ini luar biasa sekali nih. Biasanya mengarahkan orang untuk bertanya. Hari ini langsung bertanya langsung. Iya. Dari Pak Joko, Pak Ramadan dan juga Pak Teman Ramadona mengenai yang pertama masalah keimanan Ustadz. Memang iman tuh kadang turun naik ya. Iya. Kayak sinyal mungkin. Betul. Kadang ada, kadang hilang Ustaz. Tidak lah mungkin ya, kadang menipis atau menurun grafiknya Ustaz. Mungkin mengenai keistiqomahan biar kita menjaga keimanan ini tidak hanya pada bulan suci Ramadan saja. Pak Ramadan tadi mengenai sholat witir nih, mungkin beberapa ustadz mungkin menjelaskan ya Pak Ramadan mengenai sholat witir ini sholat penutup untuk sholat sunnahnya. Kayak mana nih Ustadz kalau mau qiyamul lail lagi? Nah, dari Pak Temon tadi sholat tarawih nih, qiyam nih, boleh nggak di bulan lain Ustadz? Nah, ini menarik sekali pertanyaan ini. Langsung saja Ustadz, boleh dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih Pak Joko, Pak Ramadan dan Pak Temon Ramadan untuk pertama berkaitan dengan menjaga keistiqomahan kita agar keimanan kita selalu meningkat. Memang pada dasarnya kita manusia ini Pak, memang itulah istilahnya itu sunnatullah. Kita kadang-kadang semangat ibadah tinggi, kadang-kadang malas saja mau melaksanakan ibadah. Jadi intinya Allah itu memberikan kita waktu selama 12 bulan dalam 1 tahun. Ya. Dan bulan Ramadan ini Allah berikan spesial untuk khusus kepada umat Nabi Muhammad. Allah seakan-akan bilang
khusus untuk bulan Ramadan ini, ya, seberapa banyak pun kalian melaksanakan dosa selama ini, baik itu 11 Ramadan yang telah lalu, 11 di luar Ramadan, atau umur kita sampai sekarang ini, misalnya ada yang 50 tahun, ada yang 52, ada yang 40 tahun, banyak dosa kita menumpuk. Ini kesempatan kita untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan itu, kesempatan di bulan Ramadan ini, ya, yaitu dengan meningkatkan kualitas iman kita. Maka ayat khusus panggilan untuk orang yang berpuasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Allah khusus memanggil bagi orang-orang yang beriman. Artinya yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah. Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia, tidak. Allah tidak memanggil ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, tidak. Karena banyak orang yang KTP-nya Islam tapi giliran diajak ibadah puasa tidak berpuasa, malah siang hari merokok ke sana kemari kan. Masya Allah. Makanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan untuk menjaga keimanan ini, Pak, kita dianjurkan untuk seolah-olah kita beribadah itu, ya. Makanya Nabi ngajarkan kepada kita istilahnya itu beramal, i'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah kamu, bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Wa i'malul akhirah ka'annaka tamutu ghaddan. Dan beramallah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati esok hari. Maka untuk mengistiqomahkan kita tentang keimanan ini, bayangkan bahwa kita hidup ini tidak selamanya. Kita mati bisa kapan saja, Pak. Ya. Siapa yang bisa menjamin kita akan selamat pulang ke rumah hari ini? Tidak ada. Maka salah satunya untuk menjaga keimanan kita, keistiqomahan kita, ingat mati. Ya. Ingat mati. Karena mati itu pasti. Dan mati itu tidak punya standar. Kalau kematian itu pakai standar, enak, Pak. Misalnya standar kematian itu sama dengan umur Nabi 63 tahun misal. Enak kita ngitung, Pak. Iya. Kalau sekarang umur kita 62 tahun misalnya, berarti 1 tahun lagi. Kalau umur kita 50 tahun berarti 13 tahun lagi. Iya. Kalau umurnya 60 tahun berarti 3 kali lebaran lagi, Pak. Iya. Ya, yang susahnya, Pak, kalau sempat hari ini umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari. Nah, lagi siap-siap lah kita buat tempat pemakaman, ya. Tapi tidak, Pak. Kematian juga tidak berdasarkan sehat dan sakit. Banyak orang yang sakit lah bertahun-tahun tidak mati-mati, Pak. Ya. Tapi banyak orang yang sehat segar bugar mati duluan. Ada enggak? Ya. Bahkan ada, Pak, orang yang sudah koma, sakit parah, tidak sadarkan diri 6 bulan, tidak mati-mati. Malah orang yang nunggunya pula yang mati duluan. Nah, ada tuh, Pak. Mati juga tidak berdasarkan dengan huruf abjad. Kalau kematian itu berdasarkan dengan huruf abjad, tentu yang mati duluan yang pangkal huruf A. Iya. Andre misalnya kan. Kalau Ustadz Jepri enak di tengah-tengah tuh. Pak Joko di tengah-tengah kan. Apalagi Pak Ramadan agak jauh nih gitu. Tapi tidak. Makanya untuk meningkatkan kualitas iman kita, keistiqomahan kita untuk beriman kepada Allah, buatlah kita beramal itu seolah-olah kita mati esok hari. Atau buatlah kita beramal itu seolah-olah kita mati 5 menit yang akan datang, sehingga kualitas amal ibadah kita semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat, dan ketakutan kita kepada Allah semakin meningkat. Nah, maka Bapak Ibu, tujuan Ramadan ini yang terakhir adalah la'allakum tattaqun, agar bisa mencetak pribadi-pribadi yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan pertama Ustaz ya dari Pak Joko. Itu Pak Joko ya, mudah-mudahan terjawab. Baik, pertanyaan kedua Ustaz, silakan. Ya, untuk Pak Ramadan berkaitan dengan Qiyamul Lail tadi ya, salat malam. Kalau kita telah selesai melaksanakan witir, witir itu kan ganjil dan dianggap sebagai salat penutup. Nah, ya. Dan ini sudah ditanyakan di zaman para sahabat dahulu. Nah, jadi ini kalau seandainya kita telah melaksanakan witir, apakah boleh
kita melaksanakan sholat sunnah lainnya, misalnya sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, ya, atau sholat istikharah kalau ada pilihan misalnya kan, maka kita perlu tidak mengulangi sholat witir lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya kita telah melaksanakan sholat witir berjemaah di masjid bersama dengan imam, laksanakanlah bersama-sama. Cuman nanti pas kita bangun tengah malam atau kita menjelang sahur ingin melaksanakan sholat tahajud atau sholat hajat atau sholat lainnya, maka tidak perlu lagi kita witir untuk selanjutnya, ya, tidak perlu lagi witir, tidak perlu lagi sholat ganjil, karena sudah dilaksanakan sesudah sholat isya tadi. Maka kita sholatnya seperti biasa saja, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat atau sholat sunnah-sunnah yang lainnya tidak perlu ditutup dengan sholat witir, karena kita witirnya telah dilaksanakan selesai sholat tarawih tadi. Apakah sah? Sah, Pak. Sah, boleh, dan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh dilaksanakan sholat qiyamul lail. Boleh Ustaz, ya, boleh, berarti boleh. nanti malam 25 nih malam ganjil nih Ustaz. Malam ganjil. Nah, Ya. jangan lupa nih, mungkin 30 rakaat di tahajud, Iya. 30 rakaat di hajatnya. Wah, Kejar ini. Kita akhir Ramadan ini kata Rasulullah, Nabi itu kan membagi bulan Ramadan ini dengan 3. Awwaluhu rahmah, 10 hari pertama itu rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, 10 hari kedua itu ampunan Allah. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan 10 hari terakhir itu adalah pembebasan dari api neraka. Dan Allah menyiapkan satu malam istimewa di 10 hari terakhir Ramadan ini yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Min khairi lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kalau kita samakan dengan tahunnya 83 tahun, ya. Dalam 83 tahun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Jadi lebih baik, lebih afdal, lebih utama beribadah di 10 hari terakhir ini, ditingkatkan amal ibadah kita sehingga mudah-mudahan kita memperoleh Lailatul Qadar. Kemudian pertanyaan dari yang ketiga dari Pak Temon Ramadan. Jadi berkaitan dengan apakah qiyamul lail khusus salat tarawih di luar Ramadan boleh dilaksanakan? Tidak, Pak. Karena kalau salat tarawih khusus disiapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya khusus pada bulan Ramadan yang mulia. Jadi itulah keistimewaan Ramadan, itulah keberkahan Ramadan, dan tidak ada di bulan yang lain. Jadi tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada tarawih. Maka sangat merugilah bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan Ramadan tahun ini untuk melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih pada malam harinya. Apalagi Ustaz Jeb, Bapak Ibu, tarawih itu punya keistimewaan, setiap malamnya punya amalan dan pahala khusus. Kalau menurut pendapat dari hadis yang diriwayatkan yang bersumber dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baik Ustaz, mudah-mudahan terjawab semua nih dari 3 pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan tentu terpuaskan ya Ustaz dari bawah. Tapi memang bentuknya wajah-wajah ini banyaknya nih pertanyaan-pertanyaan. Tapi kita batasi Ustaz karena kita cuma 1 jam live ya. Kalau ditanya semua mungkin bisa sampai aja nisa nih Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Baik pemirsa, jangan di mana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap dalam program acara Syiar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Syiar di sore hari ini. Masih bersama Ustadz Andre, dan mengenai tema kita tadi sudah beberapa pertanyaan Ustadz bersama bapak-bapak karyawan TVRI Jambi yang luar biasa hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan berkah acara kita hari ini ya semuanya, amin. Nah Ustadz, terasa sudah 1 jam kita menemani kebersamaan seluruh pemirsa di sore hari ini Ustadz. Mungkin dalam penjelasan Ustadz tadi ada beberapa kesimpulan, saya persilahkan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah,
kemudian hadirin yang berbahagia, dan mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari apa yang telah kita sampaikan untuk acara syiar hari ini, yaitu bulan Ramadan ini merupakan bulan yang dipenuhi dengan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah kesempatan Ramadan ini, meskipun cuma tersisa tinggal beberapa hari lagi. Tapi manfaatkanlah kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, baik itu melalui amal ibadah yang kita lakukan melalui puasa, qiyamul lail, tadarusan Al-Quran, sedekah yang kita laksanakan, kemudian perbanyak juga memohon dan meminta kepada Allah agar Ramadan ini kita diistiqomahkan untuk senantiasa berbuat kebaikan dan kebajikan. Amin. Sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan yang akan datang. Amin. Dan kita berharap juga semoga amal ibadah yang kita lakukan di akhir Ramadan ini mendapat keistiqomahan sampai di bulan-bulan selanjutnya. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustadz atas waktu dan juga ilmunya pada hari ini. Di lain waktu kita jumpa lagi dalam program Syiar. Dan demikian pemirsa, sajian Syiar pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Jeffrey, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.